Horas. Saat ini kami berada di channel MTU dan hari ini tayangan perdana dalam satu podcast yang diberi judul Ruang Bicara. Nantinya di dalam acara ini kita akan membahas isu-isu yang berkembang di Tapanuli Raya atau Tapanuli Utara, dan kita juga akan mengundang beberapa narasumber yang memberikan masukan kepada seluruh masyarakat bagaimana kita memajukan Tapanuli Raya ke depannya. Acara perdana pada hari ini kami sudah hadirkan pada saat ini Saudara Malwin Sitompul. Inilah dia saudara kita, Le Malwin Sitompul. Horas Le. Horas. Selamat bergabung di acara podcast kita perdana ini di dalam Ruang Bicara yang bekerja sama dengan MTU. MTU ini mau kita bahas dulu, Le, awal mulanya MTU ini dan Le di sini sebagai apa? Itu dulu yang pertama, Le, kita bahas dulu. Ya, terima kasih kepada saudara-saudara saya dimanapun berada, khususnya bagi mereka yang sedang menonton acara ini. Awalnya MTU 1 ini berdiri kurang lebih 11 tahun yang lalu. Tujuan daripada MTU ini awalnya itu adalah melihat kondisi perkembangan yang ada di Tapanuli Utara. Maka dari komunikasi yang akan tercapai dengan masyarakat sesama masyarakat, tentu ada namanya, kita dirikanlah namanya grup MTU 1. Di MTU 1 ini memang banyak orang-orang yang berperan. Saya sudah pernah share di grup MTU 1 yang pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan. Setelah berdiri MTU 1, tentu jangan hanya berupa nama, tapi harus berfungsi sosial, bisa berfungsi kontrol sosial, bisa berfungsi peduli kasih. Ternyata dalam perjalanan ini perkembangan daripada banyaknya masyarakat yang terlibat dalam MTU 1, timbullah ide. Ide pertama itu adalah bagaimana memanfaatkan banyaknya masyarakat, kecintaan masyarakat di MTU 1 ini ke Bonapasogit, karena di daerah kita Tapanuli Utara khususnya banyak pembangunan yang belum begitu baik. Maka diutarakanlah di sana, ayo rame-rame kita bikin peduli kasih. Oke, Le. Sebelum sampai ke kegiatan-kegiatan daripada MTU ini, pendiri daripada MTU ini siapa-siapa aja, Le, pada saat itu? Pertama-tama yang mendirikan itu ya adalah admin utamanya itu adalah saya. Ada perubahan tahun 2019 itu MTU yang pertama itu dihack, namanya MTU 1. MTU 1. Itu admin pertama itu adalah saya. Saya diperbantukan oleh ada namanya Dr. Maya Damanik. Tapi pada waktu itu karena beliau aktif di PNS, kita tidak libatkan jadi admin. Yeah. Kita tukar dengan ada Ito Mariani, Sidabutar terlibat itu. Ada Untung Sitompul pada waktu itu dan kawan-kawan. Itu yang terlibat utama dulu. Ya. Baru setelah MTU 1 yang baru ini ada admin yang kita bikin adminnya ada 8 orang. Oh, masih di MTU 1 admin ada 8 orang. Ada MTU 1 yang pertama hanya ada saya dan ada beberapa orang itu. Ya. Tapi setelah yang kedua itu ada 8 orang kita bikin. Ya. Karena supaya jangan mudah dihack. Kalau terlalu 1-2 orang bisa gampang dihack. Ya. Lebih baik kita banyak orang. Ya. Jadi yang sekarang adminnya sekarang ini ada 8 orang di MTU ini, ya, ya. Jadi MTU ini berarti udah ada 2 generasi lah ya. Ya, generasi. Yang pertama MTU 1. Terus karena kena hack, langsung dibentuk baru lagi. Namanya MTU 1 News. MTU 1 News. Ya. MTU 1 News ini apa sih, Le? MTU ini apa sih kepanjangannya sih, Le? Kepanjangannya itu menuju Tapanuli Utara 1. Menuju Tapanuli Utara 1. Kenapa kita buat namanya MTU 1 itu? Itu tadi awalnya bagaimana supaya Tapanuli Utara nomor 1 di akhlak, perilaku, SDM nomor 1. Bila perlu pemerintahan juga nomor 1, karena di tingkat pemerintahan pemerataan pembangunan pada waktu itu tidak begitu kuat dibandingkan sekarang ini. Setelah 10 tahun ini memang pembangunannya sudah bagus. Dibandingkan 10 tahun yang lalu tidak ada pemerataan pembangunan. Makanya kita ciptakanlah MTU 1 bagaimana menuju Tapanuli Utara 1. Menuju Tapanuli Utara 1 ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Le Malwin ini ada
domisili waktu masih, kalau sekarang udah pasti merantau kan Layan. Iya. Nah, dulu Layan pernah nggak sih di Tarutung itu? Jujur saya tidak pernah sekolah di Tarutung, Tinggal di Tarutung? tidak pernah tinggal Tidak pernah di di Tarutung. Domisili juga tidak di Tarutung. Ah. Tapi Bonapasugit saya adalah di desa Lumbanjayan Pahai Julu. Oh. Iya. Jadi karena desa Layang di sana, di Sibagading itulah ya, Pahai ya. Lumbanjayan lah. Lumbanjaya ya. Kalau kita itu di sana mungkin orang taunya langsung Sibagading gitu kan, di Pahai gitu kan. Jadi karena itunya latar belakang Lai, kecintaan Lai ke Tapanuli Utara ini. Benar. Makanya Lai membentuk ini dulu bersama rekan-rekan. Iya. Nah, mungkin rekan-rekannya ini siapa-siapa aja Lai. Mungkin bisa lebih spesifik siapa-siapa aja orangnya. Banyak sekali. sekali ya. Sudah banyak sekali. Itu saya buat kalau penyebutan nama itu mungkin ribuan orang. Iya. Tapi sudah berkisar ratusan orang kemarin sudah saya di-share di grup. Namanya siapa yang pernah terlibat di MTU 1. Oke Lai, tadi Lai kan sudah bilang sebelum ini, Lai kan sudah sampaikan lagi kegiatan-kegiatan daripada MTU ini. Yang mungkin kegiatan-kegiatan ini sangat berpositif untuk masyarakat yang ada di sana. Boleh apa aja Lai yang udah kegiatan-kegiatan yang dilakukan MTU ini selama udah hampir 11 tahun tadi Lai ya? Ya. Yang seperti yang tadi saya utarakan, di desa Setapongan, kecamatan Diakotik itu kita memberi genset. Oh. Kita bikin jaringan listrik karena daerah itu tidak ada listrik. Di file MTU 1 itu ada semua tertera. Nama-namanya. Jadi yang menyumbang juga ada lengkap semua data di sana. Terus apa lagi Lai selain penyumbangan genset itu? 2, kita bikin di desa Simardangiang, Huta Pasir, Kincir Air. Oh, kincir air? Iya. Itu tujuannya untuk apa ini Lai, kincir air ini? Kincir Air ini tujuannya kita bikin untuk penerangan lampu, Oh, lampu masyarakat ya? sekitar di sana. Belum ada listrik. Karena memang pada tahun-tahun itu memang listrik belum pada masuk ya? Belum ada ya? Ada beberapa daerah belum masuk itu. Yang kedua ada kita bikin peduli kasih yang orang sakit kita bantu, orang kebakaran, yang meninggal. Itu juga tapi semua berasal dari ruas. Daripada ruas MTU ini Iya, semua bukan ya? dari saya, bukan dari ya? si ABCD, tapi semua berasal dikumpulkan dari ruas MTU 1. Dari mereka yang menyumbang, berkontribusi terhadap kegiatan ini. Saya dan rekan-rekan adalah dengan pengurus itu hanya mengkoordinir bagaimana supaya sampai ke terakhir. Terakhir itu adalah COVID kemarin itu kita memberi masker kesehatan. Waktu COVID ya, ambil peran serta juga MTU itu ya, membantu ya masyarakat di sana. Iya, dikoordinir pada waktu Ibu Ito Dewi. Ibu Dewi ya? Iya, si Lundu Tobing sama dengan Gumarang lah pada waktu mereka koordinatornya, mereka yang mengumpulkan. Kita beli vitamin, sembako, juga. Masker, banyak kegiatan yang kita lakukan. Itu yang terakhir kita lakukan, kegiatan peduli kasih. Oh, berarti untuk sosialnya untuk saat ini memang sudah berjalan ya lah ya? Iya. Oke. Jadi itulah tadi sekilas perkenalannya. Tapi ini mau kita tanyakan jelasnya. Ini grup apa sih Layak sebenarnya sih? MTU 1 ini adalah grup Facebook sebenarnya. Oh, ini Facebook ya? Iya, di Facebook ya? Facebook MTU News ini. Ya. Namanya Ruas ya? Ya. Oh, Ruas ini kan di situ kan ada sekitar kalau nggak salah ada sekitar 10.000 lebih ya, ya. Kebetulan juga saya juga masuk di situ. Ya. Dan saya juga melihat banyaknya isu-isu yang di ini, yang pro kontra juga banyak di situ. Ya. Saya itu melihat dari Pesta Demokrasi tahun lalu juga sampai sekarang itu masih di situ. Ya. Ini gimana Lai mengelola ini, kan masih banyak di situ antara yang pro dan kontra yang saling menghujat itu. Gimana Lai mengelolanya ini? Jadi memang di kebebasan berbicara, di kebebasan komunikasi saat ini memang kita harus jeli. Admin itu harus jeli, memisahkan pribadi lepas pribadi, kelompok dengan kelompok. Jadi awalnya kami sepakat, admin ini bersepakat tidak pro kesana kemari, tapi mempunyai hak politik masing-masing, tidak boleh dibendung. Hanya saja kalau sekarang masih terus panas dari dua periode yang lalu, khususnya di politik, itu memang banyak ini pro dan kontra. Tapi kami pihak dari admin ini harus tetap netral. Oh, netral ya? Posisi kami netral. Kami sebagai hanya menyalurkan keinginan daripada pihak A, B, C, D. Silakan berargumen, tapi ada aturan mainnya.
Di MTU 1 sendiri ada aturan mainnya. Tidak sembarangan. Tapi bagi orang yang makelai, Iya, makelai ya, makelai. Makelai itu nggak boleh ya. Ya, Itu udah itu langsung kelar itu. langsung Kelar itu dari selesai secara adat. Kalau masih secara statement, Silakan. statement di situ nggak ada masalah ya. Perbedaan pendapat, perbedaan komunikasi, silakan masing-masing. Nah. Tapi apapun itu ujung-ujungnya adalah bila ada terlibat dalam hukum undang-undang IT, silakan masing-masing tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab pribadi masing-masing ya. Selama masih tidak sara, tidak video porno atau apa itu, kita bebaskan. Silakan berargumen. Makanya grup ini besar karena kebebasan berargumen, kebebasan berpendapat. Oke, mantap berarti ini MTU ini, bahwa memang MTU ini cukup netral ya. Ya, netralkan. Jadi gini lah ya, kedepannya kan udah mau bikin podcast nih kan. Ya. Nah, tujuan utamanya ini apa di sini lah ya? Jadi harapan saya sih memang MTU 1 ini harus benar-benar berbobot dan bermanfaat. Saya rindu, teman-teman yang lain juga rindu, tokoh-tokoh yang ada dari Bonapasugit, orang Batak khususnya, kepingin kita undang melalui MTU, melalui kegiatan kita ini untuk sebagai bisa narasumber, menyampaikan visi misi programnya, seperti apa nanti Taput yang maju, bagaimana Tapanuli ini. Silahkan, kita nanti ada rencana mengundang beliau-beliau itu. Oh, berarti MTU nih sekarang udah mau membuka suatu ruang yang lebih besar lagi. Ya. Untuk membicarakan hal-hal yang lebih bagus lagi di podcast Ruang Bicara MTU ini ya. Iya, benar. Kira-kira itu tujuan kedepannya ya. Dan juga kita akan libatkan ruas ini, nanti akan kita libatkan melalui Zoom, terlibat semua online. Iya gitu ya, online. Iya. Mungkin ini secara streaming langsungnya. Langsung, ya. Yang di kampung juga bisa ikut. Iya. Bergabung, mau narasumbernya dari kampung juga bisa bergabung di MTU ini ya. Bisa. Nah, bisa jadi narasumber juga dari kampung itu bisa ya. Silahkan, siapa yang ini silahkan. Baik saya, admin yang lain, termasuk siapa saja nanti. Kita undang mereka atau mereka datang sendiri, kita akan susun rundown acaranya. Bagaimana tokoh-tokoh ini berkontribusi terhadap kampung dia. Silakan, kita terbuka. Nanti kita bisa kerjasama dengan siapa saja nanti. Apalagi kan sekarang udah dekat-dekat masalah pilkada. Ayo silakan. Oh gitu ya. Siapa tokoh-tokoh kita akan undang. Biar bisa lebih terbuka lagi untuk menentukan pilihan ya. Iya. Yang selama ini banyak memang persoalan-persoalan yang pro kontra itu bisa kita dibahas di MTU ini nantinya ke depannya. Supaya lebih dikenal oleh masyarakat. Dikenal masyarakat siapa, seperti apa visi misinya ke depan mereka, kecintaannya terhadap Bonapasugit bagaimana caranya, gitu loh. Sedangkan saya ya khususnya orang kita, saya kan tidak lahir di sana. Saya masih gital, saya berbonapasugit, tidak lahir di sana. Tapi saya cinta sekali dengan Bonapasugit, khusus Tapal Utara. Tapi bukan berarti ini bukan hanya untuk politik aja kan? Oh bukan. Budaya, ya. Seni, pendidikan juga ya Le ya? Ya, kita tadi saya belum utarakan masalah seni. Kita pernah ada namanya TMB, Taput Mencari Bakat. Itu adalah awalnya dari MTU 1. Oh itu lah ya? Iya, kita dari MTU 1, pemikiran-pemikiran ruas ini, ayo. Karena waktu ada idol, timbul ini, ayo kita bikin ini. Banyak bakat di Tapal Utara, tidak hanya politik, tapi bicara seni kita bikin. Kita yang membumikan sekarang sudah karena ada Yayasan Nelson Sitompul, Pendapatan Sitompul, mereka yang jadi motor penggeraknya ini. Untung aja ada beliau itu makin menonjol lagi. Mungkin kalau dari MTU tadi karena perlu dana seperti itu. Mudah-mudahan berarti dengan adanya nanti podcast ini masih ada lagi kegiatan-kegiatan lebih besar. Banyak sekali harapan kita seperti itu. Tadi kan Lai kan bilang sama jelaskan tadi untuk kita semuanya, bahwa memang di MTU itu ada aturan-aturannya. Itu tertulis nggak Lai? Oh sangat jelas itu. Sebelum pondasinya undang-undangnya MTU ada kita bikin. Kita bikin peraturan 1 sampai dengan 10. Oh ada 10 peraturan di situ ada ya? 10 seperti titah itu tuh 1 sampai 10 kita bikin itu 10 aturannya tuh sedetail mungkin. Contohnya apa fungsinya, pertama itu adalah peduli kasih, sebagai komunikasi, bisa sebagai mitra kerja masyarakat, bisa sebagai penyambung lidah ke pemerintah. Banyak hal di sana aturan main yang kita lakukan ada di grup itu, di aturan main kita. Berarti grup ini cukup netral dan punya aturan yang memang cukup memadai untuk dilaksanakan untuk menjaga supaya tidak terjadi konflik, kira-kira gitu lah ya. Tapi gini,
Pak Le, mungkin ada juga orang mengatakan MTU News 1 itu adalah berpihak. Enggak, sebenarnya enggak. Kebetulan saja banyak orang berbicara seperti itu. Pada dasarnya MTU 1 adalah netral. Netral ya. Kita ajak semua bergabung. Ayo. Kita bangun Bonapa Sogit Anda sekalian. Ini ruang kita untuk menyampaikan aspirasi Iya. dan masukan-masukan untuk membuat Tapanuli Utara semakin bagus ke depan. Benar. Kira-kira gitu lah ya. Iya, benar. Le, ini kan tadi kan udah kita singgung Ya. bahwa anggota di MTU ini hampir 10.000 lebih. Otomatis kan ini kan banyak juga kepentingan-kepentingan di sini. Ya. Ya kan? Dan bisa saja ruas ini bahkan mungkin Le sendiri Ya. banyak yang mempengaruhi. Ya. Bagaimana Le menyikapi hal ini? Jujur memang tokoh-tokoh Bonapa Sogit ya 1, 2 orang, 3 orang itu ya ada yang komunikasi ke saya. Tapi saya utarakan itu posisi MTU 1 adalah tetap selalu netral. Ya. Harus netral. Tapi kalau saya pribadi itu hak politik saya. Contoh bicara politik Ya. itu Ya. punya hak politik. Ya. Tidak bisa saya diatur. Tapi kalau MTU 1 kita arahkan untuk selalu netral. Siapapun boleh maju ke sana. Gitu. Oh, jadi dari admin itu, dari pengurus daripada MTU itulah dulu saya bilang, Ya. tidak ada mengarahkan anggota atau ruas yang ada di MTU ini untuk berpihak untuk kepentingan ini ya. Tidak ada. Nah, terus kedepannya gimana Lai? Apakah seandainya ada itu maupun ini karena kita kan sebentar lagi kan udah mau masuk ke pesta demokrasi yang sangat besar ini kan? Iya, iya. Nah, gimana kedepannya MTU itu Lai? Kembali lagi bahwa MTU itu tetap selalu di tengah. Tapi untuk kalau saya perlu 1 orang, ini kan banyak orang juga sama semua. Ya. Kepentingan orang itu bagaimana? Udah ranah daripada politik yang akan mereka sampaikan. Silakan datang ke MTU. MTU 1 akan memfasilitasi keadaan menyampaikan ke masyarakat. Kita akan bisa sampaikan melalui MTU, melalui seperti acara kita ini, kita undang mereka bisa menyampaikan ke masyarakat seperti apa gitu loh. Tetap MTU netral. Saya ya punya hak politik masing-masing seperti itu. Pokoknya anggota itu silahkan iya, ini ya punya masing-masing. punya masing-masing hak politik masing-masing, memberikan masukan masing-masing. Berarti MTU pada dasarnya memberikan fasilitas, Iya. bahkan seperti yang mau kita lakukan untuk ke depan ini, Iya. kita membuka ruang bicara lebih luas lagi, Iya. bagaimana supaya MTU ini memberikan sumbangsi yang besar untuk Bonapa Sogit, kira-kira gitu lah ya. Iya, soalnya di dalam MTU 1 juga banyak ketua partai. Oh iya lah ya. Banyak lah ketua partai juga, pengurus partai, pejabat daerah. Oh, pejabat daerah juga ada di situ semua ya. Ada di sana. Khususnya Tapot juga banyak di sana. Pegawai, wira swasta, pengusaha, ya simpatisan, banyak yang di sana. Dan bukan hanya orang Tapanuli Utara, tapi seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia banyak di sana. Oh, jadi MTU ini ruasnya itu bukan hanya orang Tapanuli Utara juga bukan ya? Dari seluruh Indonesia termasuk sampai luar negeri. Oh, ada juga di luar negeri Iya. ya. Berarti cukup luas juga jangkauan daripada MTU ini ya. Iya, makanya dari awal kita netralkan MTU 1, kita terlibat adalah itu Mariani itu kan dari Dermak. Makanya supaya netral, kami dari luar semua. Biarlah di sana besar ini bola ini, tapi yang kelola adalah orang luar supaya tidak ada terkontaminasi kita gitu loh. Makanya itu menciptakan kenetralan. Oke, demikianlah tadi bincang-bincang singkat kami dalam memperkenalkan program ini. Terima kasih buat Lai Malwin. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada ruas MTU kedepannya seperti apa ruang bicara kita ini? Moliate, terima kasih kepada Amanginang ruas MTU dimanapun berada. Pastikan tonton selalu ruang bicara MTU 1 dengan tokoh-tokoh yang lebih menarik, yang berbobot dari Bonapa Sogit. Jangan lupa sebarkan dan share sebanyak-banyaknya. Horas MTU. Demikianlah bincang-bincang kami pada hari ini untuk kita semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini berkembang dengan baik. Horas, salam MTU.